Kepala kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman. Kami datang dalam ucapan syukur pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali kami diberi kesempatan mendengar sapaan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan kami. Firman-Mu adalah firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Selamat siang adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kesempatan siang hari ini boleh ketemu. Kalex boleh tahu siapa yang di sini masih siswa, berarti SMP atau SMA, ya? Kakak-kakaknya nggak usah bohong ya, angkat tangan, wajahnya tua Kak Santa ya. Oke, thank you ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Saya Alex Nanlohi, saat ini melayani di dalam pelayanan perkantas di pelayanan Jakarta secara khusus dan di nasional juga. Dan ini kesempatan yang indah, boleh sharing firman Tuhan dengan adik-adik sekalian, dengan teman-teman semua. Tidak ada yang khusus hari ini buat siswa aja, enggak juga ya. Firman Tuhan selalu relevan buat setiap kita. Jangan jadi orang yang selalu kalau dengar firman gitu, ih coba dia datang ya, ih pas banget buat dia ya. Nah, kita kayak gitu ya. Tapi semuanya harusnya itu bicara buat kita ya. Hari ini kita akan bicara satu tema, the precious gift. Artinya apa? Ya, artinya the precious artinya berharga, gift artinya hadiah. Nah, Alex mau tanya nih ya, teman-teman, bisa ditolong dulu biasanya kalau pertama kali agak susah. Nah, pernah terima hadiah? Pernah, ya? Paling sebel terima hadiah pas kapan? Sebenarnya pas deket-deket Natal, tahun baru, orang pada tukar kado. Pernah nggak dapat kado yang kamu nggak butuh? Pernah? Iya? Enggak? Selalu kamu butuh? Kamu butuh banget semua ya? Berapa tahun yang lalu Alex tukeran kado, dapatnya apa? Tumbler lagi, tumbler lagi. Sampai akhirnya simpan tumblernya buat tuker lagi tahun depan. Kadang-kadang yang paling sebel adalah kalau kita dapat hadiah yang kita sebenarnya nggak terlalu butuh. Sementara di dalam kehidupan ada realitas seperti itu. Ada hadiah yang kamu terima, belum tentu kamu butuhkan, belum tentu kamu perlukan. Tetapi hari ini kita akan bicara satu hadiah. Hadiah yang diberikan Allah kepada kita. Dan hadiah ini adalah hadiah yang semua kita butuhkan. Dan kita mengatakan this is the precious gift from God. Mengapa? Karena saya katakan begini. Sorry ya. Allah tahu kondisi pergumulan kita.
Dan Dia tahu apa yang paling kita butuhkan. Karena itu yang Allah berikan adalah the precious gift. Kalau kamu mau kasih hadiah yang orang itu butuh, berarti kamu pertama kali harus apa? Tahu dulu apa kebutuhan orang itu. Kira-kira Allah tahu nggak kondisi kita? Oh, Allah tahu banget ya. Oke, Allah tahu kondisi siswa. Allah tahu kondisi siswa di Bogor dan sekitarnya. Allah tahu kondisi kita semua. Emangnya kondisinya kayak apa sih? Nah, kita coba lihat sama-sama ya. Ini adalah sebuah generasi, kalau bicara siswa, ini generasi yang tadi juga sudah ditunjukkan di dalam monolog tadi ya. Pergumulan yang paling besar di masa remaja itu adalah pergumulan identitas. Ya, pergumulan identitas. Ini katanya generasi yang mengalami krisis identitas. Pertanyaan yang selalu ditanyakan adalah siapakah saya? Siapakah saya? Kalau lihat cermin nanyanya, kalau bukan tanya siapa saya, gue ganteng banget sih, gitu ya. Tapi pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang penting, selalu ditanyakan sepanjang zaman. Kalau mau menjawab pertanyaan ini, sebenarnya ada 3 pertanyaan lain yang terkait dengan pertanyaan ini. Yang pertama, waktu bicara who am I, sebenarnya kita bicara tentang dari mana saya datang. Ini kayak belajar bahasa Inggris ya, ada past, ada present, ada future. Pertanyaan tentang past, dari mana saya datang. Yang kedua adalah ini, untuk apa saya di sini. Dan yang ketiga, pertanyaan future-nya adalah nah, ini kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Kalau nggak bisa ditolong, diklik. Mau kemana hidup saya? Dari mana saya datang? Ngapain saya di sini? Dan mau kemana hidup saya? Kalau kita bisa jawab, ada mic lain? Thank you. Kalau teman-teman dan saya bisa jawab 3 pertanyaan ini, you will survive in life. Realitanya adalah manusia berusaha menjawab pertanyaan ini. Dari mana? Dari berbagai hal di sekitar kehidupannya. Kalau ketemu satu siswa, dia tiba-tiba nanya gini, kakak bintangnya apa? Baru ketemu dia nanya bintang gitu ya. Saya bilang bintang tertentu lah, gitu ya. Saya bingung maksudnya dia apa. Dan ternyata waktu saya bilang ya, saya Capricornus deh. Kita nggak cocok ya kak? Belum ngomong, belum apa udah merasa nggak cocok gitu ya. Kenapa? Karena hidupnya dipengaruhi oleh bintang. Saudara hati-hati ya. Kamu yang siswa-siswa suka lihat bintang minggu ini. Hati-hati kamu Capricornus, jangan deket Pisces, dia ikan nanti kau basah. Gitu. Hati-hati ketika kita menjawab pertanyaan ini dari mana? Dari hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak seharusnya. Dunia selalu berusaha memberikan jawaban atas 3 pertanyaan ini. Ada hal yang menarik teman-teman ya. Waktu saya baca satu survei, salah satu negara paling maju di dunia ini Jepang. Tapi ternyata tingkat bunuh diri salah satu yang paling tinggi itu di Jepang. Dalam satu hari kurang lebih rata-rata ada 67 orang bunuh diri. Dan 50%-nya adalah remaja. Kenapa? Mereka lompat dari apartemennya. Kalau lantai 2 paling patah ya. Ini lantai 22. Mati teman-teman. Ditemukanlah surat di kamar. Papa mama saya nggak tahu untuk apa saya hidup. Dia nggak bisa jawab pertanyaan ini. Saya nggak tahu untuk apa saya hidup. Ngapain saya ada di sini? Di rumah papa mama sibuk kerja. Di sekolah saya dibully. Saya tidak punya teman. Ngapain saya hidup? Maka lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari mana dia datang, ngapain dia di sini, dan mau kemana hidupnya. Dia berusaha menjawab pertanyaan ini dari mana? Dari teman-temannya saja. Teman-teman, kalau demikian tidak tepat. Alkitab memberikan perspektif buat kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalian pegang apa? Mikrofon. Apa gunanya?
mengeraskan suara. Tahu dari mana? Itu. Kalau kamu orang kampung, maaf ya, kampungan banget ya. Kamu dari kampung, kamu nggak pernah tahu apa ini mikrofonnya. Misalnya ada yang bilang, apa itu? Oh, ini buat gatal. Kalau gatal, pertanyaannya, mikrofon mencapai tujuannya dicipta? Iya. Jadi bagaimana tahu ini apa? Gunanya buat apa? Tanya sama siapa? Tanya sama yang bikin. Tanya sama pabriknya. Syukurnya sekarang kalau beli benda elektronik selalu disertai buku panduan ya. Buku panduan menceritakan ini apa, gimana coloknya, dipakainya bagaimana. You want to answer these questions? Tanyanya ke siapa? Tanya ke penciptamu. Makanya di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1a dikatakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Memang ya, kalau masa muda itu kadang suka susah ingat pencipta. Merasa saya masih kuat. Kalau sudah opung ya, bawa tangan udah otomatis ingat Tuhan biasanya. Hai orang muda, dikasih tahu, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Apa yang perlu kita ingat? Ingat bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kalau kita dicipta oleh Allah, maka paling klop kita bersama dengan siapa? Bersama dengan Allah. Makanya manusia hanya menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya. Kalian mungkin kenal orang berikut ini. Mungkin kalian kenal rumus-rumusnya. Tapi dia seorang Kristen yang taat. Namanya Blaise Pascal. Dalam salah satu buku yang dia tulis buku bukan cuma ilmu pengetahuan, ada buku rohani yang dia tulis. Dia mengatakan kalimat ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya, tetap tidak akan memuaskannya. Hanya Sang Pencipta. Siapa yang bisa puaskan hidupmu, hai orang muda? Penciptamu. Semua yang tadi dibuang-buang itu ya, ada juga saya dapat rokok satu ya. Kau pikir ini bisa memuaskan? No. Kehidupan manusia yang mencari kepuasan di luar Tuhan itu ibarat seorang lagi haus banget, lalu kemudian dia lihat air, dia minum air itu. Ternyata itu adalah air laut. Makin diminum, makin haus. Makin minum, makin haus. It will never satisfy your heart. Senang dari lagu kita ya. He satisfies, He satisfies, He satisfies my desire. Great is the measure of our Father's love. Dia puaskan, Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Siapa yang bisa puaskan kita? Hanya Pencipta kita. Ya, jadi teman-teman inilah kita ingat baik-baik. Hati manusia diisi apapun ke dalamnya tidak akan memuaskan. Bayangkanlah, Tuhan tahu kondisimu, Tuhan tahu kondisiku, yang suka cari-cari identitas, suka cari-cari kepuasan sementara. Kira-kira kalau Tuhan tahu kondisi kita, Tuhan kasih hadiah apa buat kita ya? Kan Dia tahu kan kondisi kita ya. Apalagi yang Tuhan tahu? Tuhan tahu pergumulan siswa? Tahu dong, yang mana pergumulanmu? Nih, zaman-zaman ini jerawat tuh apa sih? Ini pergumulan siswa yang kadang-kadang kalau kita tidak tepat, hati-hati itu bisa membelenggu kita ketika itu menjadi dosa. Ada yang diikat oleh iri hati, ada yang diikat oleh rasa cemburu, ada yang diikat oleh perasaan mau menang sendiri, sombong. Itulah kita ya. Coba lihat teman yang pintar, apa responnya? Pintar banget sih, jatuh geger otak hilang semua. Nah itu manusia. Gampang sekali. Bukan kita bersyukur, puji Tuhan ada orang secantik dia. Ini cantik banget sih. Di sini main-main sama aku kater kau. Itu manusia. Periksa hati.
Apakah ada belenggu-belenggu yang ada di hati? Dan mungkin juga itu adalah produk dari apa yang engkau dan saya alami, termasuk yang kalian lihat tadi dari dalam keluarga. Di mana orang belajar membenci. Sebenarnya menarik ya. Kamu bisa benci itu karena biasanya ada rasa sayang yang tidak tercapai. Saya ulangi. Kamu bisa benci karena sebenarnya ada rasa sayang yang tidak kamu nikmati, tidak kamu dapatkan, baliknya jadi benci. Bisa begitu. Kalau ini teori dosen saya, dia bilang begini, setuju apa enggak ya? Yang biasanya, bukan yang selalu, yang biasanya menyakiti kita itu orang yang dekat atau orang yang jauh? Dekat. Ada nggak yang minggu lalu disakiti oleh Joe Biden? Jauh kali itu. Siapa yang nyakiti kita? Bapak, mama, ayah, bunda, papa, mama, kakak, adik, temanmu. Jadi lihat ya, rasa benci pertama dan terutama mungkin sekali lahirnya di dalam keluarga. Karena orang yang begitu kita cintai, kita harapkan dia ngerti saya dong. Dia kan orang tua saya, harusnya dia mengerti saya. Waktu dia tidak mengerti kita, maka kita mulai benci. Kenapa dia papa? Ada siswa juga. Saya baru bulan lalu mati saya. Ngapain dia orang tua nggak ada tanggung jawab? Kalau dia mau kuliah, papanya tidak ngomong apa-apa. Anaknya mau kuliah, papanya minta dia gitu ya. Jadi kan sekarang kebalik ya. Kalau dia minta kuliah, anaknya minta dia. Ini enggak. Dia mau kuliah, papanya bilang nggak ada duit. Dan dia sangat kecewa. Biasa lewat FYP orang ya. Kenapa anak ini didukung orang tuanya kuliah? Kenapa aku tidak, bang? Ya namanya aku tanya bapakmu gitu ya. Cuma itu sakit hatinya tuh luar biasa ya. Sampai terakhir dia bilang mati aja dia. Dia bilang, hei itu papamu. Tidak mudah untuk bisa mengampuni. Apa yang membelenggu siswa ya? Udah kita lihat tadi lah ya. Ini mah kolot banget ya, ada yang begini. Enggak bang, aku jadinya online dong. Aduh, ngeri ya. Bangsa kita salah satunya judi online, pinjaman online itu sudah sangat menghancurkan. Ada yang diikat oleh hal-hal ini. Kau pikir kau bebas? Oh, aku bebas merokok. Ada yang saya tanya siswa, kenapa kau merokok deh? Iya, habis gimana kalau nggak merokok nanti nggak bilang jantan. Ayam kau ini. Begitu. Tapi itulah, orang rasa dia bebas, tapi dia sedang terikat. Aku bebas kok bang, aku merokoknya sekali-sekali. Saya bilang, ya kalau gitu tinggalkan rokok. Susah bang, ini terikat dong. Goblok amat sih jadi orang. Tapi itulah, ya dosa bikin kita goblok. Ayo bilang sama teman, dosa bikin kita goblok. Kita yang bukan kau. Jangan kau senang aja pas, kau goblok. Aku juga, ya. Kita pikir jangan, dia di samping rokok itu ditulis merokok dapat menyebabkan impotensi. Nggak ada jantan di sini. Saya bilang impoten kau deh. Apa dasar kamu? Bukan saya, kata bungkus rokok. Mana nggak ada nggak boleh ngerokok di Alkitab? Iya nggak ada. Ada di pom bensin, di rohani kau kesana kau. Banyak merenung di situ. Oh di dalam rokok. Ngeri ya hidup ini ya. Udah dibilang nggak boleh masih aja pengen. Boleh ya. Jadi hati-hati. Apalagi yang membelenggu kita. Nah ini tadi, kita mungkin dibelenggu oleh kehidupan keluarga kita yang juga tidak harmonis. Kita hidup dalam dunia yang berdosa. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi di dalam ketidaksempurnaan itu ada keluarga yang berjuang hidup dalam Tuhan. Ada keluarga yang sudah jauh dari Tuhan. Tidak heran ada perpisahan. Sedih. Ada keluarga-keluarga di mana menyakiti anak mereka. Bisa jadi dengan fisik, tapi mungkin yang jauh lebih sedih adalah kata-kata. Kalau kalian nanti satu waktu bangun keluarga, ingat ya, kata-kata itu sangat-sangat mengerikan kalau tidak dipakai dengan baik. Tapi kata-kata akan sangat menguatkan kalau dipakai dengan baik. Saya ketemu ada alumni yang cerita, ya ini mungkin kalimatnya karena dia mengalami pergumulan. Lebih baik katanya bang, saya dipukul aja sama
minggu hilang. Tapi sekali dikata-katain, itu bekasnya terus. Memang kau anak bodoh. Itu merekam, kan? Terekam di kepala. Terus nanti bapaknya tuh sadar, maaf ya nak, yang kemarin tolong dihapus ya, ini bapak kasih tip X. Ngeri teman-teman, hati-hati. Mungkin kamu juga adalah bagian dari keluarga yang seperti ini. Maka mintalah kekuatan dari Tuhan. Apalagi ini, ini banyak juga sekarang bully ya. Enggak bully kok bang, enggak bully kok kak. Lalu apa itu? Bercanda katanya. Hei, ingat, kalau bercanda dua-duanya ketawa. Kalau yang satu nangis bisa jadi itu bully. Ya, cuma bercanda kok. Kita katain orang, mukanya lah, apanya lah. Kadang-kadang gitu ya, body shaming. Indonesia juga jelek ya. Kita kalau ketemu apa bahasa-bahasa kita? Kurusan, gendutan, nggak tahu maluan gitu ya. Kok bisa gitu ya? Tapi ini hati-hati. Ini sedang banyak sekali di sekitar lingkungan sekolah. Bahkan udah masuk juga kan kalau kita lihat terjadi di PPDS sekarang sedang diusut. Karena kita bangsa yang senang bully, senang bercanda sebenarnya. Tapi kemudian bercandaan kita nggak enak, ya, nggak bisa diulang. Bohong, hati-hati. Nih ya, Tuhan tahu kondisi kita ya. Apa bohongnya? Macam-macam lah ya. Kita mau tipu sana, tipu sini, tapi Tuhan tahu hati kita. Nah, nyontek ini salah satu bagian dari bohong. Anak sekarang mah nyonteknya lebih canggih kali ya. ChatGPT. Nah, boleh pakai ChatGPT? Boleh kalau kamu memasukkan idemu, meminta dia menolongmu. Tetapi kalau semua hanya ChatGPT, kau jadi bodoh. Teknologi untuk membuat kita lebih pintar. Apa hal-hal yang bisa mengikat kita? Nah, sekarang abang mau ajak kita lihat ya. Hati-hati, hal yang baik seperti HP pun bisa mengikat kita. Ini hal-hal yang mungkin mengikat kita. Namanya sih smartphone, tapi banyak yang pakai nggak smart. Apalagi yang mungkin mengikat kita? Siapa yang paling setia datang ke rumah kita sekarang? Tamu yang paling setia mampir di rumahmu? Paket, ya. Ini mungkin juga jadi hal yang mengikatnya. Dengan begitu banyak aplikasi pay later, beberapa siswa mulai memesan barang yang bahkan dia tidak pernah akan mungkin bisa bayar. Tapi apa? Tidak apa-apa, pesen dulu, nikmati dulu. Perasaan untuk memiliki yang kuat, hati-hati. Demi iPhone baru, seorang siswi SMP rela jual tubuhnya kepada om-om. Kenapa? Biar dapat sesuatu. Dan lihat, di sekitar kita tuh belanja jadi begitu rupa. Teman-teman, hati-hati, ini hal-hal yang mungkin mengikat engkau dan saya, ya. Belum lagi ya yang sekarang-sekarang ini kita susah membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ini generasi yang semakin sulit membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. HP baru keinginan atau kebutuhan? Gitu. Kalian kurang jujur ya. Ada satu kali Kak Alex dikasih kesempatan khotbah begitu. HP baru keinginan atau kebutuhan? Keinginan yang dibutuhkan. Gitu ya. Sekalian dua-duanya. Hati-hati. Apalagi kondisi kita. Nah, jangan-jangan kamu dibelenggu oleh drakor juga. Boleh gak sih nonton drakor? Ya boleh. Apa kira-kira batasannya? Ini sudah masuk kepada kecanduan atau tidak? Batasannya sederhana. Kalau kamu siswa, tugas utamamu belajar. Berarti nonton drakor sambilan. Maka jangan dibalik, nonton drakor sampai pagi, besoknya di sekolah begini-begini, ya nggak bisa. Drakor banyak yang bagus-bagus gitu ya. Jadi silakan nonton. Alah, ini kakak-kakaknya nih yang nonton. Dia Queen of Tears, kau juga nangis-nangis di kamar kosmu, ya. Apalah, ini yang lagi hype sekarang ya.
Ini juga mungkin bisa jadi idolamu ya. Punya idola baik-baik saja, tapi ingat, idola bukan Tuhan. Ada juga nggak dapat kok, siapa lah ini ya. Mungkin kamu yang cowok ini ya. Kau bilang, aduh kak, saya nggak drakor-drakoran. Mungkin ini kau. Tuhan tahu juga pergumulan kita ya. Iya. Ini bukan cuma cowok, cewek juga. Ya, mabar-mabar sampai lupa waktu. Ini hal-hal baik ya. Boleh main game? Boleh, tapi ingat kamu bukan gamer, kamu siswa. Maka tugas utamamu belajar. Game, sambilannya, jangan dibalik. Ada yang nikmati ini? Aku bukan cuma One Piece bang, Two Piece sekarang. Aduh, tapi ingat ya, hati-hati. Ini juga mengerikan. Banyak yang terjebak pornografi. Dulu pornografi dinikmati diam-diam. Sekarang kayak model tadi ya, gampang sekali. Kenapa? Tinggal transfer lewat HP. Wah, Telegram bisa filenya gede. Banyak siswa punya alter account untuk mengakses yang porno-porno. Ngeri juga. Kadang-kadang kalau kalian bikin KKR, mungkin kita mesti, siapa yang punya alter account untuk hal-hal yang buruk? Hapus dalam nama Tuhan. Ya. Jadi daripada kita ngomong tapi kemudian terjadi, kita nggak serius dengan kerohanian kita, nggak serius dengan hidup beriman kita, dan hidup di dalam dosa, hidup yang mengikat kita. Tuhan tahu ini. Tuhan tahu. Ya pasti Tuhan tahu, saya aja tahu. Apalagi Tuhan kan. Kalau dibongkar lagi semua, ditaruh semua di situ, Tuhan tahu. Kalau saja bukan remaja lagi tahu kok. Apalagi Tuhan yang memiliki hidup. Dan Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Kalau Tuhan tahu, apa hadiah yang kira-kira kamu harapkan Tuhan kasih? Tuhan kasih pulsa? Tuhan kasih apa? Skin gitu kan? Tuhan mau kasih apa nih? Kalau Tuhan tahu pergumulanmu, apa yang kira-kira Tuhan kasih gitu ya? Itu yang saya terus pikir. Tuhan, kau tahu pergumulan kami, kau tahu adik-adik remajaku, kau tahu apa yang kami gumulkan. Maka kita baca Galatia 5 ayat 1. 1, 2 ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Tuhan tahu keterikatan kita di dalam dosa. Dosa memperbudak. Dan karena Tuhan tahu, Kristus diberikan untuk memerdekakan kita. Kira-kira apa sih yang Tuhan Yesus lakukan? Siapa dia? Kalau dia dikatakan the precious gift, dia hadiah seperti apa yang bisa akan berguna bagi hidup? Maka kita akan belajar hari ini ya. Saya akan cepat saja, karena ini kesimpulan bukan hal baru. Kalian pasti sudah pernah dengar. Kalau kalian kecil dari kecil Kristen, begitu lahir namanya Maria, Marta, Lukas gitu ya. Tapi pertanyaannya, kau mengertikah hadiah terbaik yang Tuhan kasih kepada? Jangan cuma jadi orang Kristen, burung gereja. Tahu burung gereja? Kurang rohani apa? Namanya aja burung gereja. Ya, kalau ditanya, marga dok, marga gereja. Lahir di gereja, tinggal di gereja, makan di gereja, mandi di gereja, tapi tidak punya relasi dengan sang pemilik gereja. Jangan jadi orang Kristen burung gereja. Oh, dari kecil aku Kristen, lihat kak salib besar, di dompetku foto Yesus. Tapi hidupmu bukan hidup yang berrelasi dengan Tuhan. Maka sekarang tanya, who is Jesus? Who is Jesus for me? Tanya lagi, kalau kau sudah sekian lama jadi Kristen, siapa Yesus buat engkau? Apakah Yesus cukup bagimu? Ada satu surat yang Paulus tulis, isinya persis dengan lagu yang nanti kita nyanyi. Christ is enough. Isinya Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Paulus lagi cerita sederhana. Yesus itu cukup. Kenapa? Karena dia adalah, ada 5 hal yang akan kita pelajari. Kenapa Yesus itu cukup jadi hadiah terindah buat kita?
Lihat surat Paulus ini. Ya, kita baca bergantian ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Ya, mari kita ingat bahwa ini adalah bicara tentang Yesus. Ya, Kalex baca ayat 15, kalian baca 16, kita bergantian sampai 23. Semua kata ia itu adalah Yesus, ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 16. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sama-sama. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap. Ada 5 hal yang kalian harus bawa pulang supaya kalian kenal hadiah terindah yang Tuhan kasih, yaitu Yesus bagimu. Ya, 5 hal itu apa? Ini. Yesus adalah Allah. Yesus adalah pencipta. Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah jalan pendamaian, dan Yesus adalah pemulih hubungan. Ini apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose. Kalau kita mau teruskan masih panjang lagi. Surat-surat yang lain juga bicara tentang siapa Yesus. Kenapa Yesus bisa jadi hadiah yang terindah? Karena Yesus adalah Allah. Yesus adalah pencipta, Yesus adalah sumber kehidupan, Yesus adalah jalan pendamaian, Yesus adalah pemulih hubungan. Biar gampang kita ingat, ikuti gerakan Kalex, ya. Yesus adalah Allah. Ini bukan jargon, ya. Yesus adalah Allah. Yesus adalah, nah, penciptanya kita gini. Yesus adalah pencipta, kan dia ciptakan dunia ini, ya. Yesus adalah Allah. Yesus adalah pencipta, Yesus adalah sumber kehidupan, Yesus adalah jalan pendamaian melalui karya salib. Ya, jadi buka tangannya, tapi jangan begini, teman, ya. Ingat, ya. Yesus adalah jalan pendamaian dan Yesus adalah pemulih hubungan. Oke, siapakah Yesus? Udah, kita tutup doa, ya. Selesai. Nah, Kalex jelaskan singkat saja. Kita dapat hadiah. Semua pergumulanmu tadi sebenarnya pergumulan yang Yesus Allah jawab dengan memberikan Yesus. Yang Tuhan kasih adalah anaknya. Yesus yang adalah anaknya, dialah Allah. Dia adalah Allah. Perhatikan ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Apa maksudnya? Apa maksudnya gambar Allah yang tidak kelihatan? Yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Perhatikan terjemahan yang lain mengatakan kalimat ini. Coba kita baca. Ini Alkitab bahasa Indonesia masa kini.
Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Yesus adalah gambar yang nyata dari diri Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah anak yang sulung, lebih utama dari segala. Jadi siapakah Yesus? Dia adalah Allah yang datang untuk menjadi juru selamat bagi kita. Lihat terjemahan yang lain lagi ya. Coba, ini terjemahan sederhana Indonesia. Kita baca 1, 2, ya. Walaupun manusia tidak dapat. Kristus yang utama. Hebat banget kita ya. Hadiah yang Tuhan kasih adalah dirinya sendiri, anaknya. Kita mendapatkan Allah. Dan kalau Allah di pihak kita, sederhananya siapa yang bisa melawan kita? Apa pergumulan? Oh, saya melawan dosa ini, saya melawan pergumulan keenakan ini, kecanduan ini. Tapi Tuhan mau mengatakan, aku Allah yang menciptakan engkau. Aku sanggup melepaskan engkau. Siapakah Yesus? Dia adalah pencipta. Jelas ayatnya. Segala sesuatu ya, karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Lalu Paulus pakai, mungkin ada orang bilang segala sesuatu itu apa aja? Termasuk nggak yang di sini? Termasuk nggak yang di sana? Termasuk. Makanya semua hal yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Berarti engkau dan saya diciptakan oleh Allah, diciptakan untuk Allah. Maka kita adalah ciptaannya dan serahkan hidupmu kepada Dia. Kadang-kadang kamu mungkin bergumul, aduh Kak, tapi papaku, tapi mamaku, guru di sekolahku. Kadang-kadang kalian pikir dia, siapa sih pencipta guru kita? Siapa yang ciptakan guru? Ayo kakak-kakak, siapa yang ciptakan dosen pembimbingmu yang susah sekali ditemuin? Maka datang sama Tuhan. Tuhan, kau pencipta dia. Lembutkan hati guruku. Aku gak bisa lembutkan hatimu, tapi engkau Allah. Kau sanggup melakukan. Tuhan, berikan perubahan hidup bagi orang tua. Aku cuma bisa bersaksi, tapi kiranya Tuhan lembutkan hati papaku, lembutkan hati mamaku. Kenapa? Engkau pencipta. Ya. Berikutnya, Yesus adalah sumber kehidupan. Ia ada terlebih dahulu. Berarti tidak ada hal yang bukan dari Dia. Kalau kita hidup di dalam Dia, percayakan hidup masa muda. Mungkin kau khawatir setelah ini bisa kuliah atau tidak. Nanti bagaimana kondisi keuangan keluarga. Tahun ini papa mulai pensiun. Banyak ketakutan dihadapi anak-anak remaja. Allah mau kasih tahu, aku memberikan anakku. Dia sumber kehidupan. Yesuslah jalan pendamaian. Nah, ini hal yang kita tidak asing lagi. Perhatikan istilah yang muncul. Semua istilah ini menunjukkan Dia memperdamaikan. Yesus mengadakan pendamaian oleh salib. Perhatikan, di salib itulah dosamu dan dosaku diselesaikan oleh Allah. Untuk apa? Supaya kita boleh punya hubungan dengan Allah. Masalah utama kita bukan cuma masalah horizontal, tapi masalah vertikal, hubungan dengan Allah. Karena Allah tahu masalahmu, Allah tahu masalahku. Dia tidak sekadar kasih hadiah sembarangan. Dia kasih yang memulihkan relasimu dengan Dia, yaitu anaknya. Dan kehadiran anaknya memulihkan relasi satu dengan yang lain. Pulang dari sini papamu tetap itu. Ada yang kira-kira begitu pulang papanya ganti di rumah, papanya langsung jadi Tuhan Yesus. Itu berarti kau udah pulang ke sana. Kadang pulang masih itu pergumulan kita. Pergi ke sekolah hari Senin masih itu guru kita, masih itu masalah kita. Tetapi orang yang mengalami hubungannya didamaikan dengan Allah sekarang punya cara pandang yang baru. Kalau dulu kau hanya menuntut mana perhatiannya orang tuaku kepada saya. Kalau dia orang tua yang tanggung jawab, mana perhatiannya. Tapi kalau kau di
diubahkan oleh Tuhan. Pertanyaanmu bisa lain. Tuhan, kau sudah selamatkan saya. Saya ada dalam keluarga yang tidak perhatian, tapi sekarang saya mau belajar memperhatikan mereka. Jangan minta orang lain berubah dulu, ubah diri. Kalau betul kau alami kasih Tuhan, ada cara pandang yang berbeda. Baik, 5 hal ini udah masih ingat? Siapa Yesus? Dia Allah. Nah, kalau kita pulang dengan itu, setiap kali kau mengalami kekecewaan, mengalami pergumulan, ingat lagi Tuhan, kau sudah kasih hadiah. Siapa itu? Kristus. Dan Dia cukup. Christ is enough for me. Ya. Lihat ayat 23. Kita baca lagi ayat ini ya. 1, 2, iya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pegang teguh itu. Ingat baik-baik, Yesus sudah bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. 1 Petrus mengatakan, bukan dengan perak atau emas. Kita ditebus dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Setelah Alex merenungkan hal ini, saya jadi makin sadar ya. Bentar lagi kita Natal ya. Natal itu siapa yang kasih hadiah buat siapa? Karena kita pikir Natal itu saya yang kasih hadiah buat Tuhan. Tapi Natal pertama, sebenarnya Tuhan sedang kasih hadiah buat manusia. Dan karena Tuhan sudah kasih hadiah buat kita, kita sekarang bisa kasih hadiah buat Dia. Ya, kita sekarang serahkan hidup kita. Bicara lunas-lunasan, perhatikan. Aku telah dibayar lunas. Ini kalimat siapa? Coba lihat. 1 Korintus 6, kalimat Paulus. Baca sama-sama. 1, 2 ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, di sekolah minggu kita selalu nyanyi, hati-hati gunakan tanganmu, prop. Ini tangan punya siapa? Sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Sekarang pakai tanganmu memuliakan Tuhan. Mulutmu punya siapa? Punya Tuhan. Pakai memuliakan Tuhan. Kau telah ditebus. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Ingat, identitasmu sudah identitas yang baru. KTP-mu sudah KTP baru ya. Ada yang namanya Kristian di sini. Keberatan nama ya. Kristian. Bayangkan kalau seorang Kristian without Christ tinggal maaf yang namanya Ian ya. Ini karena cuman Kristian without Christ tinggal Ian. Apa itu Ian? Jangan kau bilang temanmu, I am nothing gitu ya. Kalau nggak ada Kristus di hidup kita, semua kita Ian, ya. Aku nggak ada Iannya bang, nggak apa-apa. Kita bikin ada Iannya ya. Maka ini yang harus kamu dan saya lalui. Yuk kita baca ayat ini sebagai salah satu ayat terakhir kita. 1, 2 ya. Ia wajib hidup. Kita harus hidup mirip siapa? Mirip Yesus. Ada nggak kamu yang sudah mirip Yesus? Belum. Kalau temanmu lihat kau, ada nggak yang Yesus kali kau? Belum. Terus orang lihat kamu bilangnya apa? Kalau orang lihat kita, terus orang bilang dasar kau anak setan, berarti mirip siapa? Harusnya kan begini, dasar kau mirip Yesus. Wah puji Tuhan, tercapai ya. Hati-hati, kita bilang kita anak Tuhan, tapi mirip siapa kita? Harus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. You have new life, new orientation, new value. Maka teman-temanku ingat ya, yang namanya kekristenan itu bukan hanya terima Yesus, percaya pada Yesus, itu step awal. Harus diikuti dengan after believing in Jesus, kita harus makin serupa dengan Kristus, becoming more like Jesus. Oke? Alex simpulkan khotbah hari ini ya. Yuk kita lihat sama-sama. Pertama, Yesus adalah Allah. Laki-laki baca 1, 2 ya. Yesus adalah Allah. Jadi
Ingat, Yesusmu adalah Allah. Yang perempuan, Yesus adalah pencipta. 1, 2 ya. Yesus adalah pencipta, sehingga identitasmu dalam sesungguhnya padanya, bukan pada apa yang dia katakan. Orang bilang apa, bukan itu identitas. Ada yang datang sama saya, kalau saya dibilang jelek sama teman saya perhatian emang agak jelek sih. Terus saya bilang, tapi ingat ya dek, makanya ada ayat di Alkitab, puji Tuhan ya ayatnya ini, karena engkau cantik dan ganteng di mata Tuhan, itu ayatnya, karena engkau berharga. Itu cuma casingnya. Yang paling utama, kamu milik Tuhan, kamu diciptakan Tuhan, kamu berharga. Jadi saya bilang sama dia, kalau ada yang bilang kau jelek, tatap mata, pelototi, bilang sama dia, kau bilang aku jelek, masa dia bagi saya? Gimana kamu? Ya dong, penciptaku bilang aku berharga. Jadi kau mau hidupi kalimat siapa? Teman bilang jelek-jelek kau, bodoh amat. Kata penciptaku, aku berharga. Ya, Yesus pencipta. Oke, sekarang yang laki-laki lagi. 1, 2 ya. Yesus adalah sumber kehidupan. Sumbernya Tuhan. Maka cari makna hidupmu dari Dia. Yang perempuan, next. Oke. Yesus jalan pendamaian. Terakhir semua sama-sama 1, 2 ya. Lihat itu plasternya kan. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan apapun lukamu. Kalau Tuhan kasih kamu hadiah ini, respon apa? Maaf Tuhan gak punya. Maaf Tuhan gak butuh. Sombong banget. Kalau Tuhan kasih kamu hadiah, apa respon? Ya Tuhan, terima kasih. Ya, maka pertanyaannya, maukah engkau buka hatimu terima Yesus? Terima hadiah yang paling indah yang Tuhan kasih buat kita. Ingat baik-baik bahwa terima Yesus berarti percaya tidak ada juru selamat lain. Cuma Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Percaya itu apa? Ini namanya percaya ya. Seperti seorang anak yang menyerahkan dirinya kepada bapak yang baik ya. Tentu bapaknya baik ya. Enggak anaknya lompat terus bapaknya terima telepon gitu ya. Enggak ya. Bapak yang percaya. Saya percaya. Apa artinya terima Yesus? Terima Yesus, terima hadiah dari Allah berarti ini. Bertobat. Sungguh-sungguh. Tinggalkan hidup yang lama. Paulus gunakan kata menarik, tanggalkan. Karena dia lihat kayak ganti baju. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Miliki komitmen untuk hidup berubah. Ya, nah hidup berbeda dengan dunia. Kalian tahu ikan? Pernah lihat ikan? Jangan lihat, ini temanku ikan gitu ya. Ikan itu katanya selama hidup berenang melawan arus. Cuma ikan mati yang ikut arus. Kalau kau bertobat meskipun semuanya ngerokok, no, saya tidak ngerokok. Jangan semua ngerokok bang, jadi saya jadi ikut ngerokok. Jadi tergantung, kalau semua pencuri, kau ikut nyuri. No. Ikan itu prinsipnya juga menarik. Meskipun hidupnya di air laut, dagingnya tetap tawar. Menarik ya? Ikan itu kan hidup di air laut, tapi dagingnya tetap tawar. Gak ada orang pergi mancing. Dapat apa dek? Oh, aku bermancing dari laut bang, dapat ikan asin. Gitu. Gak ada. Itu menunjukkan engkau punya pilihan untuk tinggalkan yang lama, hidup bagi Allah. Dan yang terakhir, bertumbuh adik-adikku. Terus bertumbuh. Karena kita bukan cuma terima Yesus, kita harus semakin serupa Yesus. Tuhan kasih kita ada Rokris di sekolah, ada Persisten di Kota Bogor. Nanti kalau diundang lagi datang ya. Ada kesempatan kita tumbuh sama-sama. Ada kelompok kecil. Ada yang nanya, apa itu kelompok kecil kak? Kelompok yang tidak terlalu besar. Kenapa? Kalau terlalu besar kita sulit memperhatikan kebutuhanmu. Tetapi ada kelompok-kelompok kecil yang Tuhan hadirkan untuk kita saling membangun, saling mendukung. Apakah engkau mau terima hadiah Tuhan? Dan ini kesempatan.
Setelah kau terima hadiah dari Tuhan, ini kesempatan kau memberikan hadiah kepada Allah yang sudah berikan semuanya untuk hidupmu. Memberikan hidupmu yang terbaik, memberikan semua organ-organ tubuhmu, seluruh hidupmu, karena aku telah lunas dibayar. Mari kita hidup bagi Allah, karena pertama Dia sudah kasih hadiah buat kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kak Alex ingin kita siang hari ini boleh ambil waktu ini berdoa secara pribadi, mengerti betul tema hari ini, mengerti bahwa Tuhan tahu pergumulanmu. Hai adik-adikku, hai remaja-remaja Kristus, dan Tuhan mau engkau dan saya terima hadiah yang sangat berharga, dan hiduplah bagi Dia yang sudah memberikan segalanya bagimu. Maka sore hari ini, jika ada di antara adik-adikku yang mau untuk pertama kalinya buka hatimu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau mau menerima hadiah dari Allah, yaitu anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kau sudah Kristen dari kecil, tapi Kristen secara ritual, hanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa perubahan, Kristen tanpa pertumbuhan. Tapi hari ini kau dengar firman, kau dengar siapa Yesus bagimu, apa yang Yesus lakukan untuk hidup masa remajamu. Tuhan mau jadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupmu, tidak ada yang lain. Maka jika ada adik-adikku yang siang ini berkata, di sini saya Tuhan, saya mau buka hatiku, saya mau terima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Pada waktu kita semua tunduk kepala, tidak usah lihat ke kiri dan ke kanan. Ini keputusan pribadi. Kalian tidak bisa ambil keputusan untuk temanmu, tapi kau bisa ambil keputusan untuk dirimu sendiri. Adakah adik-adikku yang hari ini berkata, di sini saya Tuhan, saya mau buka hatiku, saya mau tinggalkan hidupku yang lama, hidup yang menikmati dosa dan berujung kepada kebinasaan. Tapi saya mau buka hati, terima Yesus yang adalah Allah, pencipta, sumber kehidupan. Dialah jalan pendamaian, Dialah pemulih hubunganku dengan Allah. Jika ada adik-adik yang mau ambil keputusan ini, Kak Alex mau doakan keputusanmu. Pada waktu semua tunduk kepala, angkat tanganmu sebentar, saya mau doakan kamu. Apakah ada yang mau buka hati, terima Yesus? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang sudah angkat tangan langsung diturunkan. Ada lagi yang mungkin Tuhan gerakkan kamu hari ini. Tuhan, saya mau buka hatiku, terima Engkau dalam hidupku. Jika ada yang mengambil keputusan ini, angkat tanganmu sebentar. Puji Tuhan, ada lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan tahu isi hatimu. Puji Tuhan, Tuhan tahu apa yang terdalam yang sedang kau alami. Tuhan tahu luka-lukamu. Tangan diturunkan. Adakah adik-adikku yang hari ini berkata, Tuhan, saya sebenarnya sudah pernah terima Yesus. Ada kebaktian seperti ini, baik di gereja, di sekolah yang pernah saya ikuti. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya jatuh lagi dalam hidup yang lama. Dan hari ini saya mau kembali kepada Tuhan. Bagi adik-adikku yang sudah pernah terima Yesus, tapi kembali dalam hidup yang lama, maka hari ini Tuhan mengundang engkau yang rindu diperbaharui. Apakah ada yang mau kembali diperbaharui di hadapan Tuhan? Jika ada yang mau mengambil keputusan ini, Kak Alex juga mau doakan keputusanmu. Angkat tangan sebentar, langsung diturunkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mungkin kau yang berkata, kau sudah kenal Tuhan dari kecil, kau sudah pernah terima Dia, tapi ternyata kau hidup
di dalam hidupmu yang lama kembali. Kau munafik, mungkin kau sudah melayani, orang lihat kamu begitu luar biasa, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu yang terdalam. Dan hari ini kalau Tuhan ingatkan, kembalilah kepadaku, aku mau membaharuimu. Jika ada lagi yang mau ambil keputusan ini, angkat tangan sebentar. Saya mau doakan kamu. Puji Tuhan, masih ada. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi saudara. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Yang terakhir, siapa yang rindu? Saya mau bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih kau berikan gereja, kau berikan persekutuan di sekolah, kau berikan persekutuan di kota ini. Saya rindu mau terus bertumbuh bagi Tuhan. Kalau ada adik-adikku yang mau ambil keputusan ini, Kak Alex mau doakan keputusanmu juga. Apakah ada? Angkat tanganmu sebentar. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kalau sekian banyak siswa rindu bertumbuh, kita percaya Tuhan akan memulihkan kota ini, bahkan memulihkan keluarga-keluarga yang hancur. Tangan diturunkan. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada kita, dan kita naikkan satu pujian dengan sederhana berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mezbah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita naikkan, semua kita berdiri di tempat. Telah mati, katakan dari hatimu yang terdalam. Tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan, kuletakkan pada mezbah-Mu Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, jadilah padaku, perempuan saja. Jadilah padaku. Yang laki-laki katakan, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau. Sama-sama kita katakan, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa, Kau melihat setiap kami yang berdiri di hadapan-Mu. Kami yang sadar betul kami cuma hidup satu kali. Dan dalam hidup yang satu kali, kami sadar kami telah berdosa. Kami telah binasa tanpa Engkau. Tapi terima kasih untuk hadiah terindah, hadiah yang paling kami butuhkan. Engkau memberikan anak-Mu Yesus Kristus bagi kami. Karena itulah kami para remaja punya masa depan, punya hidup berkemenangan. Dan hari ini hamba menyerahkan adik-adikku yang pertama kali buka hati terima Yesus. Teguhkan mereka, pegang mereka, mereka milik-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi adik-adikku juga yang dibaharui sekali lagi siang sore hari ini.
Tuhan juga kiranya memegang hidup mereka makin hari makin serupa Kristus. Dan bagi mereka yang rindu bertumbuh, biarlah mereka serahkan masa muda mereka makin hidup serupa Kristus. Pakailah persekutuan yang ada, baik di gereja, baik di sekolah, baik persisten di kota Bogor ini. Pakailah semua wadah ibadah siswa, kelompok-kelompok kecil, membawa kami dalam pertumbuhan rohani. Terima kasih bagi kami yang mungkin hari ini berkata, Tuhan, pulihkan saya. Pulihkan relasi saya dengan orang tua, pulihkan relasi saya dengan teman, tapi juga terutama pulihkan relasi saya dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, pegang anak-anak-Mu. Sekali lagi, mereka milik kepunyaan-Mu. Terima kasih buat waktu ini. Tolong kami pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Amin. Silakan duduk.